Hai, perkenalkan nama aku Muhammad Atan Maulana selaku Asisten Laboratorium Analisis Data dan Rekayasa Kualitas Angkatan 2020 and welcome to Hypotested Episode 21. Pemerintah Indonesia kini telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para mahasiswa yang ingin mendapatkan kesempatan belajar di luar kampus. Salah satunya adalah melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Melalui program MBKM ini, para mahasiswa dapat memilih berbagai program yang disediakan, mulai dari wirausaha, pertukaran pelajar, magang, dan lain sebagainya. Ada dua alasan mengapa aku memilih program ISMA dibandingkan program-program MBKM yang lain. Yang pertama adalah karena kesempatan belajar di luar negeri merupakan salah satu hal yang prestisius menurut aku dan hanya bisa didapatkan ketika masih menjadi mahasiswa. Yang kedua tentunya adalah dananya. Program ini mengcover seluruh pengeluaran aku yang harus aku keluarkan di sini, seperti biaya hidup, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, tahun 2023 ini aku berkesempatan untuk menjadi salah satu awardee ISMA ke Middle East Technical University di Ankara, Turki. Dan ada 4 mata kuliah yang aku ambil di Middle East Technical University atau METU ini. Yang pertama adalah Strategic Management, yang kedua Introduction to Marketing, yang ketiga adalah Management for Engineers, dan yang keempat adalah Financial Management. Untuk kondisi geografis sendiri, karena aku berada di Ankara, Turki, mulai dari September 2023 hingga Januari 2024, aku mendapatkan musim yang cukup dingin, yaitu fall hingga ke winter, yang menyebabkan suhu itu bisa mencapai 0 derajat Celcius. Perasaan aku bisa mendapatkan kesempatan ini tentunya sangat senang, bisa merasakan pengalaman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya dan bisa membandingkan bagaimana perkuliahan di Indonesia dan juga di Turki. Di Middle East Technical University, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan bahasa Inggris. Namun tidak semua orang yang ada di sini bisa menggunakan bahasa Inggris. Contohnya seperti resepsionis, bapak ibu kantin, tukang fotokopi, dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang udah ada di dorm aku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan perkuliahan yang aku rasakan selama kuliah di METU Turki dan juga di TUB Indonesia. Yang pertama adalah mengenai perkuliahan online. Salah satu course aku yaitu Strategic Management dilaksanakan secara online. Namun sang dosen bisa terus memaksa kita untuk memperhatikan perkuliahannya dia dengan cara memberikan kuis atau pertanyaan di tengah-tengah perkuliahan dan harus dijawab oleh seluruh mahasiswa. Jadi jawaban tersebut akan digunakan sebagai absensi yang membuktikan bahwa mahasiswa tersebut hadir dalam perkuliahannya. Selain itu bisa juga dengan memberikan pertanyaan yang harus dijawab secara on mic dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau mahasiswa harus terus memperhatikan dosen tersebut agar bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, kalau di Indonesia satu mata kuliah bisa mencapai 2 atau 3 jam non-stop. Di METU juga mencapai 2-3 jam. Namun menariknya adalah setiap 50 menit jam pelajaran akan ada 10 menit break. Nah, di 10 menit break ini mahasiswa bebas melakukan hal apa saja, bisa membeli kopi, membeli makanan, toilet, dan sebagainya. Dan menurut aku 10 menit break ini sangat penting untuk mengembalikan fokus mahasiswa dan akhirnya bisa mendengarkan apa yang dijelaskan dosen dengan lebih seksama. Kalau mengenai tugas yang diberikan, aku merasa nggak ada perbedaan dengan apa yang diberikan oleh dosen di TUB. Namun yang berbeda mungkin di sistem ujiannya. Kalau di TUB, seluruh ujian dilakukan secara esai. Sedangkan kalau di METU, course yang aku ambil, beberapa masih ada yang melakukan ujian secara pilihan ganda. Dan lembar jawabannya mirip seperti lembar ujian nasional yang kita kerjakan waktu SD dulu. Jadi membulati jawaban pada lembar ujiannya. Terakhir mengenai komunitas atau UKM, ada sekitar 140
UKM atau komunitas atau klub yang ada di Metu. Dan kalau di UB aku nggak ikut UKM sama sekali, jadi kurang bisa membandingkan apa yang terjadi di UB dan juga di Metu. Namun di sini tidak ada yang namanya organisasi kemahasiswaan seperti himpunan atau BEM dan lain sebagainya. Jadi kalaupun ada, itu pun bentuknya society atau klub. Nah, di Metu aku sendiri mengikuti salah satu UKM atau komunitas, yaitu Anggar atau di sini disebutnya es krim. Kegiatannya menarik seperti olahraga pada umumnya, namun terbatas pada komunikasi atau bahasa. Jadi instrukturnya menggunakan bahasa Turki. Nah, karena aku nggak terlalu ngerti, jadi kadang ada mahasiswa yang mentranslate apa yang diperintahkan oleh instrukturnya ke aku. Selain itu juga kalau nggak ada ya aku tinggal ngikutin apa yang dilakukan sama mahasiswa lain aja. Selain itu, terkadang aku juga mengikuti kegiatan atau event yang diadakan oleh Erasmus Student Network atau ISN. Dan yang terakhir, aku mengikuti kegiatan Fun Match Football yang diadakan oleh mereka dan bermain bola bersama mereka. Nah, kurang lebih seperti itu pengalaman dan pengetahuan yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua selama menjalani pertukaran pelajar di Turki ini. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan jika teman-teman ingin melakukan pertukaran pelajar juga atau bahkan melanjutkan studi di luar negeri. Bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan seputar IISMA atau Middle East Technical University secara khusus, kalian bisa mengontak aku dan aku akan menjawab pertanyaan kalian. Oke, sekian Hypothesis episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di Hypothesis episode selanjutnya. I'll see you next time.